Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillah. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita membahas tentang syurut sihhati shalah kan. Syurut sihhati shalah sudah selesai. Kita akan masuk ke ab'adus shalah. Ab'adus shalah secara global, yang namanya sholat itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah, atau jangan sunnah, lebih spesifik hay'ah. Pernah dengar? Hay'ah. Hay'ah biasanya sunnah itu kalau di sholat ketika dikatakan ini adalah sunnah, biasanya dimaknakan hay'ah, atau biasanya dikenal juga dengan kata-kata mandubatus shalah. Mandub sama hay'ah, mandub kadangkala diungkapkan dengan kata-kata sunnah. Dan yang ketiga adalah ba'd. Ba'd ini secara bahasa makna dia sebagian. Secara bab sholat khusus dia mempunyai makna yang berbeza. Yang mana kalau wajib itu sesuatu yang wajib atau yang rukun atau yang fardu, jika dia itu di sholat, kalau dia tidak dilakukan, sholatnya tidak akan sah. Sholatnya tidak akan sah. Sudah saya jelaskan kan yang qaidah fama ba'dal matruki lagun. Sudah di sini. Belum sudah belum? Ma ba'dal matruki lagun tak ada di sini ya. Tak mungkin lah. Tidak terangkan Di mukadimah ya. Tak ada ya. Tidak terangkan masalah. Saya kira sudah saya terangkan. Jadi seumpamanya di dalam sholat seseorang di rakaat pertama, setelah dia membaca Al-Fatihah, dia direct sujud. Dia meninggalkan rukuk dan i'tidal. Maka apa yang setelah dia tinggalkan itu semuanya tak ada guna. Jadi setelah dia waladhdallin amin Allahu akbar, dia sujud. Dia meninggalkan rukuk dan i'tidal. Kemudian dia sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi, berdiri lagi. Rukuk, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, berdiri, semuanya tak ada guna. Semuanya tak ada guna. Rakaat yang kedua, semua tak ada guna. Sampai dia rukuk kembali. Rukuk di rakaat kedua itu dianggap rukuk di rakaat yang pertama. Itu maknanya rukun apapun yang dilakukan setelah rukun yang ditinggalkan, maka tak ada guna. Itu power rukun. Rukun itu tidak bisa Anda gantikan dengan apapun. Rukun tidak bisa Anda gantikan dengan apapun. Kalau Anda tak buat rukun, Anda kena langsung balik ke rukun tersebut. Oh, saya lupa rukuk. Sekarang Anda di mana? Oh, saya sekarang di sujud yang kedua. Anda tidak boleh meneruskan sujud, Anda langsung balik ke rukun. Anda langsung balik ke rukun. Kenapa? Karena rukuk ini adalah rukun, dan rukun tidak boleh diganti dengan apapun. Oke lah, saya nak sujud sahwi karena meninggalkan rukun, tak boleh. Rukun derajatnya sangat tinggi dan dia tidak boleh untuk digantikan dengan apapun kecuali rukun itu sendiri. Itu adalah rukun. Adapun hay'ah atau mandubat, dia adalah sesuatu yang sangat lemah di dalam sholat. Maknanya kalau itu ditinggalkan, maka Anda tidak wajib untuk mengganti apapun. Tidak wajib untuk mengganti apapun. Bahkan kalau Anda mengganti sunnah, kalau Anda mengganti hayat yang Anda tinggalkan di dalam sholat,
dengan sujud sahwi, sholat Anda batal. Sholat Anda batal. Kenapa? Karena sujud sahwi itu adalah tambahan sujud. Sujud sahwi kan sujud 2 kali. Bentuknya, gerakannya sama dengan sujud yang rukun. Sama kan? Walaupun mungkin bacaannya sedikit berbeza, tapi gerakannya sama. Dan di antara hal-hal yang membatalkan sholat adalah kalau Anda menambah rukun. Yang rukuk 1 kali Anda tambah menjadi 2 kali, itu batal, membatalkan sholat. Begitu pula sujud sahwi tanpa ada sebab, maknanya Anda menambah rukun. Maknanya Anda menambah sujud, dan sujud adalah rukun. Kalau Anda menambah rukun, sholat Anda batal. Maknanya sujud sahwi tanpa ada sebab yang mensunahkan, maknanya Anda menambah rukun. Oke. Itulah yang namanya sunnah. Kemudian apa itu ab'ad? Ab'ad adalah sebuah sunnah yang kuat, yang mana karena sangat kuat sunnah ini sampai dia itu seperti rukun, tapi tetap di dalam sunnah. Tetap di dalam sunnah. Dan apa yang membuat dia itu seperti rukun? Yang membuat dia itu seperti rukun, kalau dia tidak dilakukan maka disunnahkan sujud sahwi. Itu namanya apa? Sunnah ab'ad. Kalau Anda tidak sujud sahwi, tak apa-apa. Wadah? Kalau Anda tidak sujud sahwi, tak apa-apa. Tapi sholat Anda tak sempurna. Tetap dikatakan sholat, tapi tak sempurna. Banyak itu. Ada orang buat cake, rasanya sedap, tapi bentuknya tak oke. Tetap dikatakan cake, walaupun tidak sempurna. Begitu pula sholat yang tidak melakukan ab'ad, dia tetap dikatakan sholat, tapi tidak sempurna. Itulah kenapa dikatakan dia itu ab'ad. Ab'ad yang maknanya adalah sebagian. Dia sunnah, tapi posisinya lebih kuat daripada sunnah yang biasa, sampai dia diberi nama khusus sunnah ab'ad. Dikatakan ab'ad karena sunnah ini karena terlampau kuat sampai dia itu menyerupai rukun. Itu rukun itu adalah sebagian daripada sholat kan, dan ba'ad adalah sebagian. Karena itu dibilang sunnah ab'ad, sunnah tapi dia macam sebagian daripada sholat. Karena terlampau kuat sunnah ini sampai yang meninggalkan sunnah ini disunnahkan dia untuk sujud sahwi. Wadah? Oke. Sila dibaca, Yasmin. Ab'adus salat. Ab'ad jamak dari ba'dun. Ba'dun maknanya sebagian. Ab'ad sebagian. Oke. Tengok nomor 1. Summiyat bidzalika, dinamakan sunnah-sunnah ini adalah ab'ad karena li'annaha lamma tuliba jabruha bisujudi sahwi asbahatil ab'adul hakikiyah. Karena sunnatul ab'ad ini ketika ditinggalkan disunahkan untuk sujud sahwi, maka dia itu asbahat itu menyerupai al ab'ad hakikiyah. Ab'ad hakikiyah ini maknanya dia adalah rukun. Rukun kan ab'ad kan? Rukun kan bagian daripada sholat kan? Asbahatil ab'adul hakikiyah. Maka sunnah ab'ad ini menyerupai rukun ketika ditinggalkan disunahkan sujud sahwi. Wahia al arkan, dan ab'ad hakikiyah itu adalah arkan. Maknanya sunnah ab'ad menyerupai rukun. Oke. Ab'adus sholati ishrun. Sunnah ab'ad di dalam sholat ada berapa? 20. Ini secara tafsil. Secara apa? Tafsil. Secara detail memang 20, akan tetapi secara global di kitab-kitab biasanya hanya 7. Hanya 7. Yang cakap 20 hanya Yakut ini. Di kitab-kitab yang lain 7 biasanya. Di Safinatun Najah pun 7. Bab ab'adus sholat dan sujud sahwi
biasanya mereka itu kembali ke Safinatun Najah. Paling saya tengok kitab ini, Safinatun Najah ini di dalam bab ini paling best tentang sujud sahwi dan apa paling best dia. Oke. Yang pertama al-qunut. Yang pertama apa? Qunut. Qunut itu dia adalah sunnah, bukan hanya sunnah biasa, tapi apa? Abad. Karena itu kan sekarang ini qunut ini sedang diperangi, bahkan dikatakan bid'ah. Bahkan dikatakan apa? Bid'ah, tak boleh qunut. Ini ada saja saya bilang. Allah ada saja. Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan bahkan qunut itu bukan sunnah biasa, tapi sunnah abad. Maknanya derajatnya di dalam sunnah sangat tinggi sekali. Akan tetapi qunut itu mempunyai banyak sighah. Sighah yang terkenal yang sering kita baca itu Allahumma hdina fiman hadait, itu sighah yang terkenal. Oke. Ada sighah yang tak terkenal, akan tetapi minimum qunut itu dua hal. Sebuah perkataan yang mengandung doa dan pujian. So, tengok ya. Lafaz qunut, Allahumma hdina fiman hadait, doa. Wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5 lafaz ini adalah doa. Kemudian setelahnya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innaka lan yudillu man walaik. So, semuanya itu adalah pujian. Maknanya qunut itu adalah segala doa yang mempunyai unsur pujian dan doa. Seumpamanya Anda mengatakan ighfirli ya ghafur. Ighfirli doa, ya ghafur pujian. Cukup. Akan tetapi yang afdol Anda memakai sighah yang terkenal tadi itu. Karena sighah itu waris daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tengok nomor 2. Ai al-qunutur ratib. Al-qunutur ratib maknanya qunut yang sunnah abad ini adalah qunutur ratib. Apa itu qunutur ratib? Qunut pada sholat subuh dan qunut di nisful akhir min Ramadan fi sholatil witr. Ramadan kan 30 hari atau 29. Mulai daripada malam ke-16 sudah qunut. Qunut yang ada di witir setengah terakhir itu apa? Sebelumnya tidak. Adakah Habib qunut yang tak apa? Ada. Qunut apa? Qunut nazilah. Pernah dengar tak? Allahumma ansurna wal muslimin wa afina wal muslimin. Ada kan dengan Allahumma ansur man nasaraddin wa ahlikal kafarata wal musyrikina wal munafikin, terus untuk berdoa kepada orang muslim. Itu sunnah di setiap i'tidal akhir, di setiap sholat fardu. Tapi itu bukan sunnah abad. Anda nak doa tak apa-apa, sunnah biasa. Tapi kalau Anda tinggalkan, tidak disunahkan untuk sujud. Kalau Anda sujud sahwi sebab meninggalkan qunut nazilah, sholatnya batal. Kenapa? Karena Anda menambah rukun. So, tengok wayah sulul qunut bi kulli dzikrin istamala ala du'ain wa thana. Dan qunut itu akan terjadi, akan mendapatkan sunnah qunut itu dengan semua zikir, yang zikir itu terkandung di dalamnya doa wa thana, doa dan pujian. Tengok nomor 10, tapi fi hadzal Romli. Ini adalah pendapat Romli, pendapat Imam Romli. Wa tamada Syekh Ibn Hajar husulahu bimahdid doa. Ibn Hajar tak yahtana doa pun cukup. Maknanya Allahumma gfirli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini penting. Bimahdid doa idza kana bi ukhrafiyyin wahdahu. Oh, ma'adunawi. yakni
Yang penting doanya doa ukhrawi, yang penting doanya doa ukhrawi, walaupun tidak ada duniawi. Cukup Ibn Hajar mengatakan bahwasanya doa saja di dalam kunut itu apa? Cukup. Wa qiyamuhu. Doa kunutnya dan berdirinya. Macam mana itu? Iya. Berdirinya ketika Anda kunut itu sunnah apaan? Macam mana seseorang meninggalkan berdirinya tapi tidak meninggalkan kunutnya? Bisa. Kalau orang itu tak boleh cakap, bisu. Ketika bisu dia kan tak boleh cakap kunut. Dia hanya berdiri sekedar kunut, itu sunnahnya. Begitu pula ketika orang itu bisu, dia tidak wajib membaca Al-Fatihah. Dia hanya berdiri sekedar bacaan Fatihah. Kalau orang tidak bisa berbicara, kemudian ketika sami Allahu liman hamidah di rakaat kedua di dalam subuh, dan dia tidak berdiri sekedar bacaan kunut, dia dikatakan meninggalkan berdiri. Dan itu hukumnya apa? Dia kena sujud sahwi. Wassalah ala nabi fihi. Begitu pula bersolawat atas nabi di dalam kunut. Wa qiyamuha, dan harus berdiri pula. Kan setelah Anda membaca Allahumma hdina fi man hadina sampai akhir, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kan? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ketika Anda mengatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, Anda kena berdiri. Wa sallama, Anda kena berdiri. Wa shalla alal alfi wa ala alihi, dan harus dalam keadaan berdiri. Begitu pula salam kepada al. Wa qiyamuhu wa shalla ala sahbi wa qiyamuha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai. Jangan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Nanti wa sallallahu ala al wa sallam. Sudah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ta'ala. Wa qiyamuha wassalam alaihim fihi wa qiyamuhu. Maknanya dari kunut sampai akhir harus dalam keadaan berdiri. Sebenarnya takyah macam itu. Kalau di mana namanya di Safinatun Najah ini simpel saja. Hanya al-qunut wa qiyamuhu wa salatu wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Mantap. Jayid. Wa tasyahudul awal. Yang ketiga apa? Tasyahud awal. Apa katanya tasyahud awal? Tengok nomor 3. Ai al-lafdul wajib fit tasyahudil akhir. Makna tasyahud awal itu sunnah apa? Bukan semuanya, akan tetapi lafaz yang wajib dibaca ketika tasyahud akhir. Apa itu lafaznya? Saya nukil di sini, ada di sini, saya tengok ya. At-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa saya tulis? Tak ya? Tak ya. At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini adalah lafaz yang wajib di dalam tasyahudil akhir. Apapun yang kita baca itu adalah yang paling sempurna. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu semuanya
adalah lafadz yang paling sempurna. Minimumnya ini, at-tahiyatulillah. Salamun, tak ya pakai alif lam. Salamun. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini adalah lafadz yang wajib dibaca ketika tasyahudil akhir. Maknanya ini adalah lafadz minimum. Anda kena baca ini. Begitu pula tasyahud awal yang kita baca itu bukan tasyahud awal yang wajib, tapi tasyahud awal dengan sighah yang paling sempurna. Bukan itu yang menjadi sunnah abaat. Sunnah abaat adalah minimum tasyahud awal yang saya baca barusan. Al-lafdul wajib fi tasyahudil akhir, itu yang saya wadihah, jelas? Jayid. Wa qu'uduhu sama contohnya qu'ud itu seseorang meninggalkan tasyahud awal, seseorang meninggalkan qu'ud tasyahud awal kalau dia tidak bisa berbicara. Kalau dia tidak bisa berbicara, dia bisu, dia disunahkan untuk duduk sekedar selama tasyahud awal. Tapi dia ketika duduk tasyahud awal, dia tak lama langsung bangun. Maknanya dia meninggalkan duduk tasyahud awal dan dia disunahkan untuk sujud sahwi. Wassalatu ala nabiyyi fihi. Begitu pula wassalatu ala nabiyyi fihi. Begitu pula yang abadu sholat adalah sholat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tasyahudil awal. Saya begitu pula di antara abadu sholat adalah sholat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tasyahudil awal. So tengok nomor 4. Ay al-lafdul wajib ba'da tasyahudil akhir. Sholat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu dinamakan sholawat Ibrahimiyah. Itu adalah yang paling afdol, tapi itu bukan yang wajib. Sholawat Ibrahimiyah itu sighahnya banyak. Yang paling sempurna Anda tengok kitabnya Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami di Tuhfatul Muhtaj di page yang paling akhir sebelum khotimah. Di sana Ibn Hajar menghatamkan kitab Tuhfah dengan sighah sholawat Ibrahimiyah yang paling sempurna. Mungkin hampir setengah page, yakni satu page kalau sekarang. Ini panjang sekali sholawat Ibrahimiyahnya itu. Panjang sekali, itu yang paling sempurna. Dan itu bukan yang wajib. Yang wajib ketika sholat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tasyahudil akhir, di tasyahudil akhir. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad, cukup. Itu abadu sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada sedikit yang pelik di sini.
Hati-hati Suf, tengok ya. Sholat atas Nabi fi tasyahudil awal, sholawat atas Nabi di tasyahudil awal, sunnah Pak. Di tasyahudil akhir rukun. Ini tapi jangan tersilap di situ. Sholat alal Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad di tasyahudil awal sunnah hay'ah. Di tasyahudil akhir apa? Itu hati-hati. Sholawat atas Nabi di tasyahudil awal apa? Abad. Di tasyahudil akhir rukun. Sigohnya sama. Tapi sigohnya sama. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Rasulihi atau Allahumma sholli ala Nabi, sama. Di tasyahud akhir pun juga sama. Hati-hati, jangan tersilap, jangan tersilap di situ. Wa qu'uduha, begitu pula duduk ketika sholat atas Nabi. Wassolatu alal ali fit tasyahudil akhir, begitu pula bersolawat kepada al, yakni Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu apa? Abadu sholat. Di mana? Tasyahud akhir. Di tasyahud awal di dalam mazhab qadim ada beberapa syair Imam Syafi'i yang memuji tentang Ahlul Bait. Apa? Maruf syairnya itu. Kafakum fakhran ya ahla baitin nabi malam yusolli alaikum fala sholatala. Imam di diwannya Imam Syafi'i termasuk orang yang muhibbin ke Ahlul Bait. Ada beberapa syairnya itu memuji Ahlul Bait. Apa katanya awalnya itu? Lau kana hubbu alul baiti rafidiyan falya'lami tsaqalain annani rafidi. Kalau cinta kepada Ahlul Bait itu termasuk di dalam Syiah, maka biarlah kita ini dibilang Syiah. Kemudian tak silap bait kedua, tak. Ada perbedaan, cinta kepada Ahlul Bait itu wajib. Syiah itu dia di atas cinta, dia menuhankan. Anda kalau tengok madhab Syiah macam orang gila. Benar, macam orang gila. Dibilang Sayyidina Ali itu naik ke langit. Benar, bidobet macam Tuhan. Petir-petir itu cambuknya Sayyidina Ali. Apa itu yang gemuruh itu? Guruh itu adalah suara Sayyidina Ali. Benar macam itu. Jadi kalau ada guru dan petir, orang Syiah itu cakap alaikassalam ya Imam Ali. Jadi ketika ada gemuruh itu macam Sayyidina Ali menyapa mereka. Benar macam itu. Jadi Syiah ini dia over. Ahli sunnah cinta kepada Ahlul Bait dengan khilaf apa makna Ahlul Bait. Oh, habaib itu Ahlul Bait. Tak semua percaya masalah itu. Tapi cinta kepada Ahlul Bait wajib. Imam Syafi'i termasuk orang-orang yang cintanya itu besar, tapi tidak masuk di dalam Syiah. Tetap dibilang Ahlul Bait ini wajib kita cintai karena keturunan Rasul. Dan Rasul pun cakap, saya tinggalkan dua hal, satunya Quran dan satunya ahli baiti. Maknanya Ahlul Bait itu di akhir zaman akan memahami Islam secara benar. Di mazhab qadim Imam Syafi'i, sholawat kepada Ahlul Bait, kepada alun Nabi di tasyahudil akhir rukun. Karena itu di dalam diwannya Imam Syafi'i mengatakan yang maknanya cukup untuk kalian itu fakhron, kebanggaan Ahlul Baitur Rasul. Kalau ada orang sholat dan tidak sholawat kepada engkau, fala sholatalah, tak sah. Saya pun terkejut, gimana ya cakap macam ini? Saya tanya kepada guru saya, ini maknanya apa? Oh, ini di dalam madhab qadim.
Maklum ya, Imam Syafi'i punya dua madhab. Madhab Qadim, madhab lama ketika di Baghdad, dan madhab baru ketika di Mesir. Ketika di Egypt, madhab baru. Ketika di Baghdad yang tidak bersolawat kepada alun Nabi, sholatnya tak sah. Ketika di Mesir sah, akan tetapi kena sujud sahwi, kena sujud sahwi. Sekarang ini cinta kepada Ahlul Bait ini disalahartikan sama seperti Syiah, sama seperti Syiah. Syiah berbeza. Syiah itu bukan hanya cinta, mereka over, mereka sampai ta'assub, yakni sudah mengkultuskan Sayyidina Ali dan mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Karena itu kan dulu kami para habaib ini paling rentan tertuduh Syiah, paling seringlah tertuduh Syiah itu dulu ketika saya di Hadramut. Subhanallah, para orang-orang Hadramut yang kakek-kakek zaman dahulu mereka bijak. Setiap na'adan atau setiap na'iqomah pasti ada Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi sebelum iqamat itu sholawat kepada Nabi, kepada ahlu baitin Nabi, dan kepada sahabat. Yang mana para Syiah itu tidak suka pada sahabat. Mereka itu meyakini setelah Rasul meninggal 100.000 lebih sahabat murtad kecuali 5 orang. Kecuali 5 orang. Benar. Kecuali 5 orang. Satunya Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah. Siapa gitu, ada 5 orang. Di antara pilar ahli sunnah wal jamaah, mereka meridhoi para sahabat. Mereka apa? Meridhoi para sahabat. Orang-orang saya dulu pernah sekali adzan. Saya kan tak pernah adzan di Tarif, tak pernah adzan. Saya emang student, saya busy, tak pernah adzan. Suatu saat saya pernah disuruh adzan subuh ketika itu. Saya adzan tanpa bersolawat kepada para sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Saya komat nih. Orang masjidnya guru saya. Dia marah pas saya. Ali, kenapa Anda tak meridhoi para sahabat? Anda Syiah kan? Oh, Anda Syiah kan? Saya tak Syiah. Kenapa Anda meridhoi tak meridhoi? Saya tersilap katanya. Tersilap, ulang dari awal lagi. Saya iqamat 2 kali. Sebab tak Sebab tak tarodhi kepada sahabat. Terutama untuk kalangan para habaib, tertuduh untuk Syiah itu sangat besar sekali. Karena itu para aslaf tarif sangat bijak sekali. Kalau ada orang tuduh Syiah, macam mana kami Syiah? Setiap hari 5 kali kami tarodhi alas sahabat. Orang Syiah tak ada tarodhi, melaknat adil. Apalagi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sudah. Katanya Sayyidina Ali akan turun pada akhir zaman dan keturunannya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar akan dihancurkan semua. Itu keyakinan mereka. Anda tengok, Anda baca Anda baca kitab-kitab yang berkaitan dengan firaq wa tayyarat, karangannya Imam Asy'ari namanya Ikhtilaful Musallin. Ada lagi kitab Ikhtilafu Firaqil Muslimin punya Imam Razi. Disebutkan apa saja keyakinan Syiah Rafidhah, apalagi apa saja keyakinan Syiah Zaidiyah. Rata-rata mereka tak suka dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sekarang ini ada semacam studi yang mereka buat untuk menafikan anak Rasul yang menikah dengan Sayyidina Utsman. Benar. Maksud kan 2 kan menikah dengan Sayyidina Utsman kan. Satunya siapa? Ummu Kulthum dan Ruqayyah menikah dengan Sayyidina Utsman. Sekarang mulai Syiah mulai cakap itu bukan anak Rasul lah. Itu anak Khadijah. Benar. Khadijah kan janda kan. Menikah dengan Rasul janda. Itu bukan anak Khadijah. Itu bukan anak Rasul. Itu anak Khadijah. Cuman mereka anak Rasul hanya 1, Fatimah Zahra saja. Kenapa? Karena
mereka tak boleh nafikan kalau Sayyidina Utsman ini fasik. Kalau Rasul menikahkan dua anaknya. Maknanya Rasul menikahkan dengan orang fasik. Rasul menikahkan anaknya dengan orang fasik. Mereka tak boleh buat macam itu kecuali mereka menafikan Ummi Kulthum dan Ruqayyah itu bukan anaknya Rasul. Anaknya siapa? Benar. Sekarang ada studi macam itu. Ada studi macam itu. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Saya senang ketika khutbah-khutbah di Selangor itu apa? Ajar sesat. Seperti apa? Syiah. Setiap sholat Jumat di sini ada macam itu. Alhamdulillah. Kena bersyukur antum. Kena bersyukur. Jauhkanlah kami dari ajaran-ajaran sesat seperti Syiah. Benar Anda kalau tengok bagaimana Syiah berpikir, gila, macam tak masuk akal. Benar, macam tak masuk akal. Ada lagi yang meyakini kenabian itu 7. Benar 7. Ada 7 itu satu putaran. Berhenti dari Sayyidina Muhammad. Kemudian mulai lagi dari Sayyidina Ali, 7. Nanti 7 mulai lagi 7, terus 7. Karena 7 itu putaran yang paling sempurna. Karena itu hari itu 7. Macam itu, wallah macam itu. Karena itu hari itu 7. Anda kalau berpikir ini gila, benar, ini gila. So tak ada macam ahli sunnah wal jamaah, tak ada macam ahli sunnah wal jamaah. Semua sahabat semua sahabat baik dan tidak ada yang berdosa. Rasul meninggal dan Rasul ridho kepada para sahabat. Tapi memang di antara sahabat ada sahabat yang kecil, ada sahabat yang besar. Itu tuh biasa. Bukan semua sahabat derajatnya sama. Ada sahabat yang derajatnya tinggi, macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Pas paling khilaf di antara ahli sunnah, mana yang lebih afdal? Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar? Itu saja. Tapi pendapat terkuat Sayyidina Abu Bakar paling afdal, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, baru Sayyidina Ali. Mentahatil muskilah. Tidak boleh melaknat apapun yang terjadi dengan pertaruhan gaduh antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Semua cakap ini adalah kesalahan Muawiyah. Dan jangan compare antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Berbeza. Sayyidina Ali sahabat tingkat tinggi, Muawiyah sahabat tapi tingkat rendah. Memang seperti itu. Bajuri pun cakap macam itu. Yang benar di sini adalah Sayyidina Ali. Setelah itu selesai. Jangan cakap apa-apa. Kita harus menjaga lidah kita daripada mencaci maki. Selesai. Kita tidak boleh mencaci maki Muawiyah dan kita tidak boleh mencaci maki apa-apa. Ini adalah masalah furu'iyah. Syiah tak macam itu. Laknat terus. Benar, di mana-mana melaknat Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Sudah tuh isinya laknat ya. Anda tengok apa namanya? Di I'tiqad Firaqul Muslimin, di kitab-kitab tentang firaq bertayyarat, semuanya hanya laknat. Semuanya hanya laknat, benar. Alhamdulillah. Kalau cerita pasal itu banyak sangat, saya punya cerita lama. Tak, nanti jadi kisah nanti. Al-Qasas. Oke. Wassalatu alal alfi tasyahudil akhir. Begitu pula di antara daripada ab'atus shalah adalah sholawat kepada alun nabi di tasyahudil akhir. Wa qu'uduha. Begitu pula qu'ud. Oke. Di nomor 5 ini disebutkan macam mana. Coba berikan saya gambaran. Loh, kita kan sedang tasyahudil akhir. Tasyahud akhir macam ini kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lupa tak sholawat kepada
Kalau Anda lupa, baca sekarang. Kenapa Anda memerlukan untuk sujud sahwi? Paham ya iskalnya ya? Oke. Anda tak kunut. Ketika Anda sadar, Anda sudah tasyahudil akhir. Tak mungkin Anda balik kunut lagi. Karena Anda sudah di rukun. Kalau Anda balik ke kunut lagi, maknanya Anda meninggalkan rukun untuk sunnah. Tak elok lah. Itu tak elok. Oke. Tasyahudil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lupa nak sholat alal-al. Kalau Anda lupa, baca sekarang. Baca sekarang. Kenapa? Oh, saya lupa. Saya nak sujud sahwi. Kenapa Anda nak sujud sahwi? Paham ya? Paham kan? Maknanya Habib Ahmad bin Umar ini nak cakap sebenarnya tidak ada gambaran yang jelas untuk disunahkan sujud sahwi karena meninggalkan sholawat kepada alun Nabi. Kenapa? Karena kalau Anda ingat, Anda masih di dalam posisi dimungkinkan untuk sholat kepada alun Nabi. Katanya ada surah. Macam mana? Bukan Anda yang lupa, imam Anda yang lupa. Macam mana imamnya lupa? Macam mana imamnya lupa? Anda tak dengar imam cakap at-tahiyatul. Ada beberapa case imam itu kalau baca keras at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya alal-al tak ada. Atau imamnya dari awal sudah tulis surat. Saya tak akan sholawat kepada alun Nabi. Saya tak akan sholawat. Anda tahu, oke Habib, apa hubungan saya dan imam? Tak, dibilang kesalahan yang dilakukan imam akan berimpact makmum. Tapi kesalahan yang dilakukan makmum ditanggung oleh imam. So ini kok tidak penting sekali. Dibilang sahwul imam yalhaquhul makmum wa sahwul makmum yadmanuhul imam. Yadmanuhul imam. Kesalahan imam berimpact ke makmum, walaupun makmumnya tak salah. Tapi karena imam salah, karena Anda menjadikan ini imam Anda salah, Anda pun salah. Karena itu Anda kena pilih imam yang Masya Allah, yang pandai. Jangan yang handsome, yang pandai. Karena imam yang pandai. Kenapa? Karena di suatu banyak sekali kejadian. Yang ini tengah-tengah sholat lupa lah. Suatu banyak sekali kejadian. Anda belum pernah kan? Tengah-tengah sholat imamnya tertawa, imamnya menangis, imamnya batal. Saya pernah macam itu. Saya sholat, tiba-tiba imamnya pegang macam ini menangis, pergi. Ini mana ini imam? Benar macam tu. Ini macam mana ini? Anda kena faham. Imam ini kena orang yang faham. Imam ini kena orang yang faham. Imam tidak suka bikin gaduh, buat gaduh. Maknanya imam pun kalau nak batal, dia akan cari cari tempat bagaimana makmum ini boleh handle walaupun dia batal. Kalau imam ini tak pandai, dia akan buat kesalahan. Dan kesalahannya satu imam ini akan berimpact ke semua makmum. Tapi kalau ada makmum buat kesalahan dan imam tak buat kesalahan, makmum tak ya sujud sahwi. Saya beri contoh ya. Makmum lupa tahiyatul awal. Imam buat tahiyatul awal, makmum tak ya sujud sahwi. Kenapa? Karena imamnya buat, berbeza sebaliknya. Imam tak buat, makmum buat. Wah, deh. Imam tak buat, makmum buat. Tetap disunnahkan sujud sahwi. Atau
semua tak buat. Oh Habib, imamnya tidak sujud sahwi Habib. Imamnya tidak sujud sahwi. Apakah makmum tetap disunahkan sujud sahwi? Sujud sahwi. Walaupun itu bukan kesalahan Anda, itu kesalahan imam. Kenapa? Karena kesalahan imam akan berimpact ke makmum. Karena itu Anda kena cari imam yang oke. Kenapa? Karena imam ini boleh buat kesalahan. Ketika imam ini buat kesalahan, impactnya akan ada di makmum. So, tengok, paham ya gambaran bagaimana disunahkan sujud sahwi karena meninggalkan sholawat kepada alun nabi. Ya ini gambarannya bukan ketika makmum meninggalkan, tapi ketika imam meninggalkan. So, la yuqalu, katanya Habib Ahmad bin Umar, la yuqalu kaifa yutasawwaru sujudu sahwi litarkiha li'annaha kasairil ab'ad yujbaru tarkuha aw tarku syai'in minha liimkanihi bitarki imamiha. Kenapa? Karena surah ini mungkin dengan cara imamnya yang meninggalkan. Fa idza akhbarahu ba'da salamihi bi annahu tarakaha aw sami'ahu yaqul Allahumma sholli ala Muhammadin assalamu alaikum. Setelah imamnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maaf tadi saya tak sholawat kepada alun nabi. Sekarang makmum disunahkan untuk sujud sahwi. Atau imamnya tasyahudnya keras, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya kan makmumnya tahu dia tidak sholawat kepada al. Dan kesalahannya imam, kesalahannya makmum. Kesalahan